Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Ginanda, alamat Pasar Matanggor, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Program studi pendidikan vokasional informatika, mata kuliah pengantar pendidikan, Universitas Institut Pendidikan Padang Lawas Utara. Di sini saya mau menjelaskan apa yang telah Bapak berikan, yaitu materi tentang asas dan landasan pendidikan. Sebelum kita melanjutkan materi, sebelumnya kita harus paham dulu apa itu landasan. Baik, landasan itu sendiri adalah landasan pijakan yang menjadi pegangan setiap kegiatan pendidikan serta menjiwai setiap langkah sejak dari merencanakan sampai melaksanakan pendidikan. Kemudian, macam-macam landasan pendidikan. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Landasan filosofis terbagi menjadi 5 bagian, yaitu idealisme, realisme, positisme, pragmatisme, eksistensialisme. Yang kedua, landasan sosiologis. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengenai aspek. Ketiga, landasan kultural. Landasan kultural adalah landasan yang lebih menekankan kepada nilai-nilai kebudayaan bangsa, yaitu suatu kultur budaya yang menjadikan jati diri bangsa yang telah ada sejak zaman dahulu dan tidak terpengaruh oleh unsur budaya bangsa lain. Yang keempat, landasan historis. Landasan historis adalah salah satu landasan yang digunakan pada saat pengembangan Pancasila. Terkait Pancasila, landasan historis Pancasila dapat diartikan bahwa Pancasila merupakan perumusan dari suatu nilai, norma, dan budaya yang telah berkembang sejak lama sepanjang sejarah perjalanan hidup bangsa Indonesia. Kelima, landasan psikologis. Landasan psikologis ini merupakan pemahaman terhadap peserta didik yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, karena merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan bagi seorang pendidik. Oleh karena itu, hasil kajian dan penemuan psikologis sangat diperlukan penerapannya dalam bidang pendidikan. Yang keenam, landasan iptek. Ilmu pengetahuan mempunyai teori-teori atau rumus-rumus yang tetap, dan teknologi merupakan praktik atau ilmu terapan dan teori-teori yang berhasil dari ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, landasan politik. Pendidikan dan politik adalah suatu hal yang saling berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Berbagai aspek pendidikan selalu mengandung unsur-unsur politik. Begitu juga sebaliknya, setiap aktivitas politik ada kaitannya dengan aspek-aspek kependidikan. Politik pendidikan nasional perlu ditata dalam suatu organisasi yang efisien dan dikelola oleh yang profesional. Politik pendidikan adalah suatu kebijakan dalam dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Kemudian, yang ketujuh, landasan ekonomi. Landasan ekonomi adalah suatu hal yang membahas peran ekonomi, fungsi produksi, efisien, dan efektivitas biaya dalam pendidikan. Ekonomi merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam pengembangan pendidikan. Kedelapan, landasan yuridis.
Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut, guna menjamin kepastian hukum. Asas pendidikan. Pengertian asas pendidikan, ketentuan yang harus dipedomani atau menjadi pegangan dalam melaksanakan pendidikan agar tercapai tujuannya. Contohnya seperti ini. Kita sekolah di SMK, pasti kita punya tujuan dong. Kita masuk ke sekolah ini mau ngambil jurusan apa, gimana? Contohnya jurusan TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Pasti kita punya tujuan yang sama. Nah, contohnya kita kan biasanya kalau anak SMK, kelas 2 SMK itu ada magang. Nah, di magang itu si A ini punya tujuan, aku harus bisa mencapai targetku, memperbaiki diri dan lebih giat dalam magang supaya setelah lulus nanti saya bisa diterima di perusahaan itu tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian macam-macam asas-asas pendidikan. Yang pertama, asas Turihandayani. Kemudian asas pendidikan sepanjang hayat, bahwa pendidikan dimulai sejak lahir sampai mati, yaitu dari pendidikan TK, SD, SMP, SMA, atau SMK, dan perkuliahan. Kemudian asas kemandirian, artinya pendidikan harus menjalankan peran sebagai komunikator, fasilitator, organisator, dan lainnya, dalam supaya menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar sedemikian sehingga peserta didik dapat berinteraksi dengan mudah. Asas kemandirian. Asas kemandirian ini itu pendidikan yang harus menjalankan peran yang lebih baik, lebih aktif, dan bisa belajar mandiri. Lanjutan asas pendidikan. Yang pertama, asas manfaat, bahwa pendidikan baik dalam keluarga, sekolah, maupun luar sekolah harus dilaksanakan dengan mengingat asas kemanfaatan bagi masa depan. Nah, berarti kita selama belajar dari TK, SD, SMP, SMK harus mengingatkan kemanfaatan bagi masa depan kita. Contohnya, kita belajar dengan baik, mengikuti peraturan sekolah dengan baik, maupun di luar sekolah dilaksanakan dengan mengingat. Nah, kemudian asas usaha bersama, menekankan pada kebersamaan bahwa pelaksanaan maupun tanggung jawab antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, jadi maksud ini menekankan pada kebersamaan, berarti maksudnya kita ada si A ini disuruh sama guru untuk berkelompok sama teman-temannya, yaitu kelompok 1 si A, si B, si C, dan D. Jadi di dalam satu kelompok ini diperlukan kebersamaan. Nah, baik dari pelaksanaan dalam mengerjakan materi yang dikasih guru tersebut, maupun tanggung jawabnya berarti makalah ini tentang apa, dapat dari mana, dan tanggung jawabnya itu apa, apakah kebersamaannya ada atau enggak. Dan bukan aja tanggung jawab dari kelompok, harus bertanggung jawab antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, kemudian asas demokratis. Pendidikan harus dilaksanakan dalam suasana dan hubungan yang profesional antara pendidik dan si terdidik. Kemudian asas adil dan merata. Asas yang diterapkan dalam menghadapi situasi yang beraneka ragam. Jadi maksud ini kan Indonesia itu berbeda-beda tetap satu. Nah, asas yang diterapkan ini harus menghadapi situasi yang beraneka ragam, yaitu berbeda-beda agama, berbeda-beda sifat. Nah, seperti itu. Asas pri kehidupan adalah keseimbangan. Dan kemudian asas kesadaran hukum.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi hari ini. Kalau ada kata-kata yang salah atau perkataan yang saya duluan minta maaf. Cukup sekian, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.